Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Deddy Asmaroni STMT selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi bahan dan audiens sekalian. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat menjalankan diskusi pada pagi hari ini secara daring. Kedua, selawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu Flordex, Bondex. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifatullah Jufri sebagai moderator. Kedua rekan saya yaitu Saiful Hidayat sebagai materi 1 dan Agung Kurniawan sebagai materi 2. Langsung saja untuk memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Hidayat. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Flordex atau Bondex. Latar belakang Flordex atau Bondex. Bondex juga disebut sebagai Flordex merupakan bahan penolongan positif satu arah pada lantai beton bangunan bertingkat. Lembaran panel berbentuk gelombang ini dibuat dari baja struktur dengan tebal 0,75 mm dan 1 mm yang digalvanis secara merata. Bondex juga berfungsi sebagai pengisting tetap dan langit-langit ruangan bangunan. Dapat dipasang sesuai panjang yang dibutuhkan. Untuk memudahkan dalam pemasangan dan pengangkutan, dianjurkan panjang maksimum ukuran bondex dihitung berdasarkan dimensi panjang, lebar, serta ketebalannya. Panjang bondex yang ada di toko, agen atau pabrik bondex bervariasi. Dimulai dari yang terpendek adalah 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan 6 meter. Untuk lebarnya yang biasa dijual di toko juga bervariasi, mulai dengan lebar 60 cm, 70 cm, 80 cm, dan 100 cm. Pada umumnya, yang paling sering digunakan adalah dengan lebar 1 cm. Keuntungan menggunakan Flordex atau Bondex. Yang pertama yaitu profil plat lantai dengan bentuk gelombang yang kokoh dan adanya tonjolan atau embossment yang terdapat di setiap sisi rusuk atau atas dan miring, memberikan sifat monolit yang baik antara plat lantai dengan beton dan juga memiliki kapasitas yang besar dalam mendukung beban-beban yang bekerja. Yang kedua yaitu efisiensi beton. Pemakaian plat lantai baja ini juga dapat menghemat volume beton sebesar 17 sampai dengan 25%. Transportasi yang ringkas plat lantai baja ini dapat dipesan sesuai dengan panjang yang diperlukan. Diusahakan panjang maksimum 12 meter. Yang ketiga yaitu cepat dan mudah dalam pemasangan. Pemasangan plat lantai ini dapat menutupi area yang luas karena pemasangan lembarannya dapat langsung menutupi 2 sampai 3 bentang dan dilakukan dengan waktu yang singkat. Dengan begitu dapat menghemat perancah dan tiang-tiang penyangga. Tiang penyangga sementara ini diperlukan untuk menandakan lanjutan panel plat lantai pada saat umur beton masih basah. Tiang penyangga dapat dilepas setelah beton berumur 17 sampai 14 hari. Pembebanan penuh pada plat lantai komposit ini dapat diberikan setelah umur beton sampai 28 hari, di mana kekuatan beton telah tercapai. Yang terakhir, ketahanan terhadap kebakaran. Berdasarkan pengujian bahwa tingkat ketahanan api pada lantai komposit ini dapat mencapai 2 jam dengan stabilitas dan integritas yang baik. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan bondex. Di sini ada beberapa kelebihan bondex, yaitu yang pertama awet dan tahan lama. Yang kedua, membutuhkan sedikit tenaga kerja. Yang ketiga, mudah dan cepat pemasangannya. Yang keempat, tahan akan api. Yang kelima, canggih dan modern. Dan yang terakhir, penguat dan penghemat komposit tahan karat. Selanjutnya ada kekurangan bondex, yaitu yang pertama, bondex harus dipotong dengan alat khusus seperti las listrik. Yang kedua, perlu tenaga ahli dan pengalaman untuk pemasangannya. Yang ketiga, harga yang relatif mahal sehingga akan menambah biaya pembangunan rumah atau bangunan. Yang keempat, tepi plat galvanis bondex harus diletakkan di atas plat lantai supaya tidak rusak. Apabila terjadi kebocoran, maka akan lebih sulit untuk dideteksi dan diperbaiki.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh pemateri kedua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Kurniawan ingin menjelaskan materi proses pemasangan floor deck atau bontek. Dalam proses pemasangan bontek ini memiliki beberapa pedoman atau acuan yang perlu diperhatikan. Pedoman-pedoman. 1. Floor deck dapat dipasang di atas tumpuan portal konstruksi baja, portal konstruksi beton, konstruksi pas, dan batu bata. 2. Panjang floor deck yang dipasang minimal harus dapat menutup dua bangunan, dan mengingat panjang deck yang dapat dipasang dengan mencapai 12 meter, maka sebaiknya dapat menutup jarak bentang seefisien mungkin. 3. Sambungan di antara dua panjang panel case deck diusahakan semaksimal mungkin. 4. Pada waktu beton masih basah, panel deck berfungsi sebagai backstring yang aman. Meskipun demikian, harus dihindari pemutusan beban dan dianjurkan pula menggunakan papan untuk lintasan pekerja. Dan ini macam-macamnya, macam-macam floor deck atau bontek. A. Bondek galvanis. Bondek galvanis merupakan bondek yang paling populer digunakan. Harganya yang murah menjadi alasan utama masyarakat menggunakan galvanis ketimbang jenis lainnya. B. Bondek aluminium. Bondek aluminium memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah tahan karat. Aluminium sangat cocok digunakan di tempat yang sering turun hujan lebat dan daerah yang dekat dengan pantai. Kemudian bobotnya ringan. Aluminium adalah logam teringan yang ada di pasaran sehingga mampu mengurangi beban struktur bangunan. Yang terakhir adalah sifatnya yang cukup lunak. Aluminium sangat mudah untuk dibentuk sehingga memiliki beragam pilihan desain dan Anda bisa memilih desain yang diinginkan. 3. Bondek tembaga. Bondek tembaga dikenal dengan penampilannya yang unik dan mencolok. Tembaga akan berubah warna seiring dengan berjalannya waktu, dari warna asli coklat hingga hijau kebiru-biruan, tergantung dari cuaca yang sering muncul. Keunggulan dari bondek tembaga adalah penampilannya yang atraktif, tahan lama, tahan korosi, ringan, mudah pemasangannya, dan ringan. D. Bondek tembaga. Bondek seng sangat populer di Eropa karena indah dipandang, namun tidak populer di Indonesia karena harganya yang cukup mahal. Bondek seng sangat atraktif. Ketika seng terkena karbon dioksida dan kelembatan udara, secara alami seng akan membentuk sebuah lapisan pelindung berkarbonat. Hasilnya seng akan berubah warna menjadi biru keabu-abuan. Karena ada lapisan pelindung alami, seng tentu akan tahan terhadap karat. D. Bondek baja. Bondek baja sudah banyak digunakan di gedung perkantoran selama bertahun-tahun. Sekarang sedang populer digunakan di rumah karena harganya sangat terjangkau, awet, dan mudah merawatnya. Ketika sudah terpasang, bondek baja membutuhkan perawatan yang minim jika dibandingkan dengan bondek lainnya. Bondek baja akan maksimal fungsinya jika kebersihannya dijaga dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami beri kesempatan audien untuk bertanya jika ada pertanyaan atau tambahan mengenai materi yang telah dipresentasikan. Baik, kami tutup presentasi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.